Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Halo adik-adik kelas 6 SD dimanapun berada, kali ini kita akan membahas Aku Siap TKA, soal paket 1 TKA untuk SD dan MI halaman 118. Untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan hidupkan tombol loncengnya. Semoga video-video di channel ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Hasil pengerjaan dari 23.457 ditambah 45.894 dikurang 14.528. Kita mulai dari soal nomor 1. Di sini 23.457 ditambah 45.894 dikurang 14.528. Jadi di sini ada operasi hitung tambah dan kurang, ini sama kuat. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Jadi kita jumlahkan dulu agar lebih mudah. Adik-adik boleh buat ke bawah ya. Atau kalau bisa boleh juga langsung 494. Kita tambahkan 7 ditambah 4 11, simpan 1 9 10 tambah 5 15, simpan 1 8, 9, tambah 4, 13, simpan 1, kemudian 8, 9, 6. 69.351 dikurang 14.528. Nah, ini 1 dikurang 8, dia 1 lebih kecil, jadi pinjem ya. Pinjem menjadi 11, ini tinggal 4. 11 dikurang 8, 3, 4 dikurang 2, 2. Ini 3 lebih kecil juga berarti pinjam, jadi ini tinggal 8. 13 dikurang 5, 8. Kemudian 8 dikurang 4, 4. 6 dikurang 1, 5. Ini cara manual, sederhana. Jadi jawabannya adalah 54.823. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, nah ini untuk pembahasan nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Hasil pengerjaan dari 575 dibagi dalam kurung 178 dikurang 153 tutup kurung ditambah 34.237. Oke, nah di sini ada bagi kurung tambah. Jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kurung, karena kurung dia lebih tinggi. Jadi tingkatannya itu, ini yang pertama adalah kurung, kemudian kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang. Jadi ini kurung sama bagi, ini tinggi kurung. Jadi kita kerjakan kurung terlebih dahulu. Kita letakkan di bawah saja. Ini kita belum kerjakan, jadi kita turunkan 575 dibagi. Ini kita kurangkan 8 dikurang 3, 5, 7 dikurang 5, 2. Ini kemudian 1 dikurang 1 habis ya. Kemudian ditambah 34.237. Nah, di sini ada bagi, ada tambah. Bagi dengan tambah atau jumlah, dia lebih tinggi bagi. Jadi kita kerjakan yang bagi dulu. Di sini 575 dibagi 25. Kalau kalian mau langsung boleh. 57 dibagi 25 berarti dapat 2. 2 dikali 25 50. Sisa 7. Ya. 75 dibagi 25 3. Nah, jadi 23. Kemudian ditambah 34.237. Satuan kita tambahkan satuan, 3 tambah 7, 10, ya, simpan 1, 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Kemudian 2, ini 4, ini 3. Jadi hasilnya adalah 34.260. Jawabannya adalah C.
Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh ketik di kolom komentar. Hasil pekerjaan dari 56 dikali N ditambah 123 sama dengan 403. Kita diminta tentukan nilai N. Nilai N sama dengan, oke, di sini ada kali ya. Ini kemudian tambah. Jadi kita bisa kerjakan lebih dahulu. 5 dikali N itu 5N, 56. 56 dikali N itu 56N ya. 56N ini kita pindahkan jadi kurang. Jadi 403 dikurang 123. Ini plus pindah jadi min. Sama-sama kita kurangkan. Jadi 56N sama dengan 3 dikurang 3 0. Ini jadi 8, 8 dikurang 10, sorry. Ini jadi 10, 10 dikurang 2, 8. Ini tinggal 3, 3 dikurang 1, 2, 280. N sama dengan, karena kita mencari N ini ya, 280 ini kita bagi dengan 56. Jadi 280 dibagi 56, jawabannya adalah 5. N sama dengan 5. 5 dikali 6, 30, 5 dikali 5, 25, tambah 3, 28. Oke, jadi N-nya sama dengan 5, jadi jawabannya adalah A. Oke, ini soal 1-3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kelipatan persekutuan terkecil dari 72 dan 180 atau KPK ya. 72, 180. Kalian bisa gunakan pohon faktor, boleh juga gunakan teknik sengkedan. Karena yang ditanya di situ dalam bentuk faktorisasi prima, ya, dalam bentuk faktorisasinya. Ini kita bagi 2. Ingat bilangan prima ini adalah mulai dari 2, 3, 5, 7, 9 bukan karena habis dibagi 3. Kemudian 11, 13, kemudian 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, ini bilangan-bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, atau hanya memiliki 2 faktor. Berarti dinamakan sebagai bilangan prima. Nah, ini 72, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Kita bagi 2, hasilnya adalah 36. 180 dibagi 2, ini 90. Ya. Kemudian kita bagi 2 lagi, 36 bagi 2, 18, 90 dibagi 2, 45. Kemudian kita bagi 2 lagi, 18 bagi 2, 9, 45 dibagi 2 tidak habis, jadi turun. Nah, kemudian 9 dan 45 ini sama-sama bisa dibagi 3. Bagi 3 ini 3, bagi 3 ini 15. Kemudian kita bagi 3 lagi, ini tinggal 1, 15 bagi 3 ini 5. Nah, sekarang untuk faktorisasi primanya, kita tinggal ambil saja dari sini. Jadi 1, 2, 3. 2 pangkat 3, 3-nya ada 2, dikali 3 pangkat 2, dikali 5. 2 pangkat 3, dikali 3 pangkat 2, dikali 5. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini ya. Lanjut, soal nomor 5. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 12 dan 20. 12, 20. Boleh? Sama caranya. Kita bagi 2, ini 6, ini 10. Kita bagi 2, ini 3, ini 5. Nah, sudah. Ini 3 dan 5 sudah prima. Jadi langsung saja boleh. KPK 2 pangkat 2. Dikali 3 dikali 5. Jadi kita kalikan semua bilangan primanya. Ini sudah cukup, tidak kita bagi lagi karena ini sudah prima. 2 pangkat 2 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3 12. 12 dikali 5 hasilnya 60. Jadi jawabannya adalah 60. B. Soal nomor 6. Faktor persekutuan terbesar dari 45 dan 60. Dengan cara yang sama, kita juga bisa tentukan FTB-nya. Ya.
Tetapi ingat, kalau untuk FPB kita ambil yang hanya habis membagi keduanya. Ini 45 dengan 60 sama-sama habis bagi 3. Bagi 3 ini 15, ini 20 ya. Kita buletin karena habis membagi keduanya. Kemudian kita bagi 5. Bagi 5 ini 3, bagi 5 ini 4. Kita buletin. Nah, ini 3 dengan 4, yang 4-nya bisa dibagi 2. Ini tetap 3 karena tidak habis. Ini 2. Oke, cukup. Ini sudah prima. Kalau KPK, kalian ambil semua ini. Kalau KPK, tapi kalau untuk FPB, kita hanya ambil yang habis membagi keduanya. Jadi di sini yang kita ambil adalah 3 dengan 5. Jadi 3 dikali 5 itu FPB-nya. 3 dikali 5, jadi jawabannya adalah D. Nah, ini soal nomor 6. Soal nomor 7. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 24 dan 36. 24, 36. Sebenarnya ada cara lebih cepat lagi untuk cari FPB ini. Kalau kita diminta cari FPB ya. Cari bilangan terbesar yang habis membagi keduanya. Nah, 24 dengan 36 ini sama-sama habis dibagi 12. Ya, dibagi 12 ini 2, dibagi 12 ini 3. Berarti FPB-nya sudah langsung 12. Ingat tapi ya, harus habis membagi keduanya. Nah, tapi kalau mau pakai jalan panjang seperti ini boleh ya, tidak apa-apa, sama hasilnya. Ini kita bagi 12, bilangan paling besar yang habis membagi 24 dengan 36. Ini 2, ini 3. Jadi inilah FPB-nya. FPB 12. Jawabannya adalah A. Oke. Soal nomor 8. 5 orang anak yang akan berkemah membawa beras dengan berat yang berbeda. Anton membawa setengah kilogram, Tony 3/4 kilogram, Fahmi 3/5 kilogram. Thomas 9/10 kg dan Dharma membawa 2/5 kg beras. Urutan berat beras dari yang teringan ke terberat yang benar adalah milik titik-titik. Kita lihat dulu ya. Di sini Anton membawa setengah. Anton bawa setengah. Kemudian Tony 3/4. Tony 3/4. Kemudian Fahmi 3/5. Fahmi 3/5. Kemudian Thomas. Thomas membawa 9/10. Kemudian di situ satu lagi Dharma membawa 2/5. Dharma membawa 2/5 kilogram. Semuanya dalam satuan kilogram ya. Kita lihat. Nah, di sini untuk mempermudah kita mengurutkan ya, beras dari yang teringan ke terberat, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ini setengah, 3/4, 3/5, 9/10, 2/5. KPK dari 2, 4, 5, 10 ini adalah 20. Jadi kita rubah semuanya menjadi per 20. Nah, ini lebih cepat nanti ya. 20. 20 dibagi 2, 10. 10 dikali 1, 10. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 3, 15. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 3, 12. 20 bagi 10, 2. 2 kali 9, 18. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, sekarang kita lihat urutan dari yang teringan. Berarti dari yang terkecil. Dari yang terkecil, ini nomor 1, Dharma. Ya. Dharma, kemudian 8, 10, Anton. Oke, Anton nomor 2, kemudian ini, Fahmi. Fahmi nomor 3, kemudian setelah Fahmi, Tony, terakhir Thomas. Tony, kemudian Thomas. Jadi jawabannya Dharma, Anton, Fahmi, Tony, Thomas. Jawabannya adalah A. Oke, berikutnya kita lanjutkan soal nomor 9. Bentuk pecahan biasa dari 0,76 adalah nomor 9, 0,76. Kalau kita rubah ke bentuk pecahan biasa, maka ini sama dengan 76/100.
Ini sama-sama kita bisa sederhanakan, kita bagi 2. 7 dibagi 2, 3, sisa 1 ya, 16 bagi 2, 8 per 50. Kita sederhanakan lagi, kita bagi 2, 19 per 25. Jadi jawabannya adalah 19 per 25 B. Soal nomor 10, Aida membeli 3/4 kg gula dan 6,5 kg beras. Jumlah berat barang yang dibeli Aida adalah 3/4 kg ditambah 6,5 kg. Kita jadikan desimal semua. 3/4 ini senilai dengan 0,75. Kalau adik-adik bingung, adik-adik boleh jadikan per 100 ya. Jadikan 100 ini jadinya dikali 25. Berarti 3 dikali 25, jadi 75. 75 per 100 jadi 0,75. Nah, kayak gitu ya. Nah, ditambah 6,5. 6,5 berarti diletakkan di sini. Nah, lurus komanya ya. Kita langsung buat ke bawah saja biar mudah. Komanya harus sejajar. Ini boleh dikasih 0. Jadi 5, 7 ditambah 5 12, simpen 1, koma turun 7. Jadi 7,25 kg. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Hasil pekerjaan 12,4 ditambah 1,25 dikurang 3/4. Nah, boleh kalian ubah terlebih dahulu ke pecahan desimal semua karena jawabannya dalam desimal. Ini kerjakan dulu yang di depan 1,25 ya. Kalau ditambah, jadi yang terpenting adalah koma harus lurus. Koma harus sejajar. 0 ditambah 5 5, 6, ini 3, ini 1. Dikurang 3/4 ini tadi sama dengan 0,75. 0,75. 16 ya, dipinjam. Dikurang 7 jadi 9. Ini koma, ini tinggal 2, ini tinggal 1. 12,90 atau 12,9. Jadi jawabannya adalah B. Ini untuk soal nomor 11. Kita lanjutkan soal nomor 12. Hasil pekerjaan 5 dikali 4 per 7. Nah, 5 dikali 4 per 7. 5 dikali 4 20. 20 dibagi 7 dapat 2. 2 kali 7 14. Nanti sisa 6 per 7. 2 6 per 7. Hasilnya adalah D. Oke. Bisa sambil lihat di atas ya. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Hasil dari 12 dikali 5 per 9 dikurang 1 per 3. Ini kita kerjakan dulu kali. 12 dikali 5 60 per 9 dikurang 1 per 3. Pengurangan pecahan biasa, pecahan campuran kita samakan penyebut. Jadi KPK-nya ini 9 bisa ya. Jadi kita kurang penyebutnya 9. 9 dibagi 9 1 kali 60 60. Ini tetap. 9 bagi 3 3 kali 1 3. Jadi 60 dikurang 3 57 per 9. 57 dibagi 9 dapatnya 6. 6 dikali 9 54. Berarti sisa 3 per 9. Kalau kita sederhanakan 3 dengan 9 sama-sama habis dibagi 3. Jadi kita bagi 3 jadi 6 1 per 3. Jawabannya adalah A. 6 1 per 3. Kita lanjutkan soal nomor 14. Oke. Nadia mempunyai 2 gulung tali rafia dengan panjang masing-masing 21,89 meter dan 18,56 meter. Tali rafia tersebut digunakan untuk membuat kemoceng. Sisa panjang tali rafia yang dimiliki Nadia 19,97 meter. Panjang tali rafia yang digunakan untuk membuat kemoceng adalah, berarti ini kita jumlahkan dulu baru kita kurangkan karena dia bersisa ya. 21,89 meter ditambah 18,56. Kalau kalian mau langsung buat ke bawah boleh ya. 19
ini sisanya. Berarti yang kita gunakan nanti ini hasil penjumlahan kita kurang ini. Kemudian kita boleh susun ke bawah 18,56 kita letakkan di bawah sini. Tambah ya. 9 ditambah 6 15 91 9 tambah 5 14 91 koma turun 10 91 jadi 4. Kemudian kita kurangkan 19, kelihatan nggak ya? Kakak pindahkan aja ke samping sini kalau takutnya nanti nggak kelihatan. 40,45 dikurang 19,97. Ini 15 kurang 7 jadi 8. Ini tinggal 3. 13 dikurang 9 jadi 4, komanya turun. Ini tadi 10 dipinjam 1 jadi 9. 9 kurang 9 0. Ini tinggal 3. 3 dikurang 1 2. 20,48 meter. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu soal nomor 14. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Bu Baria membeli 6 kemasan gula. Setiap kemasan beratnya 1/4 kg. Bu Baria juga membeli garam 1/2 kg. Jumlah berat barang yang dibeli Bu Baria adalah: pertama, membeli 6 kemasan gula. Berarti 6 dikali masing-masing kemasan berisi 1/4. Kemudian ditambah membeli lagi 1/2. 6 dikali 1 6/4 ditambah 1/2. KPK-nya 4 ya. 4 bagi 4 1 kali 6 6. 4 bagi 2 2 dikali 1 2. Jadi 8/4. 8 dibagi 4 berarti 2. Jadi seluruh belanjaannya adalah 2 kg. Jawabannya B. Soal nomor 16 kita lanjutkan. Perhatikan gambar di atas. Diketahui panjang BC 2 kali AB. BC 2 kali AB. Di sini gambarnya adalah layang-layang ya. Nah, ini gambar layang-layangnya. Kita buat sketnya. A di atas, A, B, C, D. Diketahui BC 2 kali panjang AB. BC 2 kali AB. Jika panjang AB 27 cm, tentukan keliling layang-layang ABCD. Ini 2 kali lipat, berarti ini 54. Kita kali 2, karena tadi BC 2 kali AB. Ditanya keliling, 2 dikali A tambah B. 2 dikali A tambah B-nya yang ini, 27 ditambah 54. Jadi hasilnya adalah 81 ya, dikali 2. Ini kita jumlahkan dulu. 2 16 162 cm. Jawabannya adalah B. Ini kalau dicari keliling. Soal nomor 17. Perhatikan gambar di samping. Bangun tersebut adalah jaring-jaring bangun ruang. Kalau kita lihat gambarnya, berarti di sini adalah prisma segitiga C ya. Prisma segitiga karena di situ terdiri dari 5 sisi. Kemudian sisi alas dan sisi yang sampingnya di arsir itu segitiga, berarti dia membentuk prisma segitiga ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan gambar samping bangun tersebut jika dilihat dari depan akan menjadi, ini visualisasi parsial pelajaran kelas 6 ya. Kita lihat berarti sederhana sekali, kalau dari depan berarti yang A ya. Oke. Nomor 19, langsung saja. Maria pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai halte A. Alhamdulillah. Ulangi. Maria pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai halte A. Naik bus sampai halte B. Berarti dia jalan sampai halte A. Kemudian naik bus sampai halte B. Ini halte. Ini berjalan ya, berjalan. Maria pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai halte A, naik bus sampai halte B. Kemudian berjalan kaki sampai sekolah. Ini jalan lagi. Ya,
berjalan sampai sekolah. Oke. Jarak rumah Mario sampai ke sekolah 4 km. Ini rumah. Jadi jaraknya sampai di sekolah ini adalah 4 km. Kemudian lebih 63 meter. 4 kilometer lebih 63 meter. Jika jarak halte A ke halte B 32,5 km, halte A halte B 32, atau di sini aja 32,5 hektometer. Nah ini ya 32,5 meter, maka Mario berjalan kaki sejauh titik-titik. Berarti kita kurangkan aja ya. Jarak dari rumah ke sekolah ini 4 km 63 meter. Kemudian dari halte A halte B ini mereka si Mario naik bis. Yang ditanya adalah berjalannya. Berarti yang ini sama yang ini. Nah di situ dalam bentuk meter. Jadi kita ubah semua dalam bentuk meter. 4 km 63 meter. 4 kilo itu 4.000. Jadi 4.063 meter. 4 km 4.000 ditambah 63 jadi 4.063 meter. Naik busnya 32,5 hektometer. Kalau kita turunkan ke meter berarti dia ini turun 2. Turun 2 berarti dikali 100. Jadi harus ingat lagi ya tangganya ini. Nah, dari paling atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi sekali turun ini kita kali 10. Jadi hektometer ke meter ini turun 2. Kalau ini tadi kilometer ke meter turun 3. Jadi dikali 1000. Dikali 100 berarti dia 3250. 3250. Nah, kita kurangkan 318. Berarti 813 meter. Jawabannya adalah A. Nomor 20. Sebelum berangkat, tangki mobil berisi bensin 17,25 desimeter kubik. Dalam perjalanan, tangki mobil diisi bensin 25 liter. Setelah menempuh perjalanan, ternyata bensin berkurang 15.500 ml. Bensin pada mobil yang tersisa adalah mula-mula 17,25 desimeter. Kemudian diisi 25 liter. Kemudian digunakan. Karena berisi berarti ditambah. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi ini 17,25 liter ditambah 25. Posisinya di sini ya. Nah, jadi komanya di sini. Kita jumlahkan 5, 2, 12. Ini komanya turun dulu 4. Nah, berarti dalam tangki itu berisi 42,25 liter. Kemudian ketika digunakan berkurang 15 menempuh perjalanan ternyata bensin berkurang 15.500 ml. 15.500 ml kalau dirubah liter itu sama seperti sini. Jadi naik 3, kita bagi 1000. Jadi 15,5. 15,5 liter. Nah, kita kurangkan. Ini kasih 0 liter ya, 5. Ini 12 dikurang 5, 7. Ini tinggal 11 kurang 5, 6. Ini tinggal 3 kurang 1, 2. 26,75 liter. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini soal nomor 20. Kita akan bahas sampai selesai ya mungkin ya. Lumayan banyak juga. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan 20. Untuk soal berikutnya boleh klik di deskripsi untuk linknya ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ketik di kolom komentar. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Ari, Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!